Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan memandikan domba si Tuti, yang akan kami mandikan dengan peralatan mandi sebagai berikut: ember, deterjen, sabun colek, kain kering, air keran, sikat, sampo, cepet, selang. Nah, kita akan apa aja yang kita perlihatkan. Ini sabun colek, terus ini cepet rambut yang tidak terpakai. Nah, ini cepet rambut yang tidak terpakai. Nah, ini lap bersih untuk sebagai pengganti handuk, jadi untuk pengering bulunya. Nah, kita siapkan dulu air secukupnya, tambahkan sabun colek, kita aduk. Kita akan memandikan sekarang. Sebelum kita memandikan, kita ambil dulu domba dari kandang. Nah, ini saya lepas, lalu kita ikat dengan tali. Jadi pengambilan domba dari kandang turun itu posisi tidak terikat, jadi mengikuti kita waktu mau keluar. Nah, ini kita ikat dulu bagian lehernya. Nah, ini dan kita ikat di bagian tiang, posisinya agak pendek, talinya dipendekkan agar terlalu tidak banyak gerak. Ya, kita putar air keran dulu, baru kita mandikan untuk membasahi tubuh domba. Nah, ratakan dulu untuk pembasahan tubuh domba. Nah, airnya jangan terlalu keras. Nah, ini bagian lehernya, bagian tubuhnya. Nah, biasanya yang banyak kotoran yang menempel itu bagian bawah ekor atau paha belakang, karena sering duduk di kandang. Ada juga yang kena serintil atau kena kotorannya. Nah, kita basahi dulu biar merata. Jadi kita semprot dengan air keran, kita matikan dulu untuk kita sabun. Ini sabun colek untuk memandikan. Kalau untuk menghilangkan kotoran seperti serintil yang mengering, itu menggunakan deterjen. Tapi kali ini kita nanti juga akan menggunakan deterjen setelah menggunakan sabun colek. Kita mulai penyabunan dengan sabun colek. Nah, kita menyabun bagian telinga. Nah, biasanya untuk mengantisipasi kutu bagian telinga. Nah, ini bagian tubuhnya kita sabun dan kita pengecekan
kotoran biasanya di bagian telinga agar kutu tidak bersembunyi di telinga. Kebanyakan domba yang diserang kutu bagian telinga. Lalu kita sabun bagian ekor, bagian paha dengan sabun colek. Ini kita mencoba untuk menggosok dengan cepet bekas. Jadi dengan cara membalik atau menyisir kebalikan dari penyikatan. Nah, ini kotoran yang menempel bagian bawah ekor atau bagian paha. Ini biasanya agak sulit karena sudah mengering, dan antisipasinya nanti akan kami cuci dengan deterjen. Ini sementara dengan sabun colek dulu untuk menyabun bagian tubuhnya. Nah, ini kita gunakan sikat. Kita rendam dulu sikatnya sebentar, lalu kita sikat bagian ekor dulu, bagian paha. Nah, bagian ekor ini juga kotor, sering duduk, jadi kotoran banyak yang menempel di bagian ekor maupun bagian paha. Nah, bagian bulu yang terkena serindel yang mengering itu juga susah untuk dibersihkan. Nah, ini nanti kita akan menyabun dengan deterjen setelah menggunakan sabun colek. Nah, ini bagian kukunya. Ini belum terbiasa dimandikan, jadi masih belum hafal dan masih risih biasanya. Nah, kaki depan pun seperti ini kan banyak kotoran yang menempel di bagian kuku, dan kutu bisa menyerang ataupun bersembunyi di bagian kuku. Jadi kutu biasanya menempel di bagian sela-sela kuku dan bagian telinga. Nah, ini kita sikat dulu. Jadi untuk masalah kutu ada dua. Yang pertama kutu bulu, yang kedua kutu penghisap darah. Ada dua. Jadi untuk mengantisipasinya kita mandikan rutin 1 minggu 1 kali ataupun 2 minggu 1 kali. Bahkan bisa 1 bulan 2 kali. Nah, seperti ini kita sikat dulu bagian leher, bagian badannya untuk meratakan sabun. Ini masih menggunakan sabun colek. Nah, seperti ini. Jadi menyikatnya itu ke bawah, bukan ke atas. Jadi posisinya kita sikat dari atas turun ke bawah. Nah, seperti ini. Untuk bagian kepala, leher, kita sikatnya agak pelan. Kalau bagian badannya agak keras juga tidak ngaruh karena terlalu banyak bulunya. Nah, ini tadi bagian kiri, sekarang bagian kanan. Kita cek lagi untuk telinganya yang sering kotor agar aman dari kutu yang menempel. Ini kita bagian kepala untuk disikat sampai ke leher agar benar-benar bersih. Ini bagian kaki depan.
lalu bagian badan, atas, perut, paha, belakang bawah ekor. Nah, seperti ini cara memandikan. Nah, untuk fungsi alat bekas cepet rambut itu fungsinya untuk menaikkan bulu. Jadi biasanya kalau menggunakan balikan dari menggunakan sikat. Jadi kalau sikat itu mengikuti alur bulu, tapi kalau ini dengan menggunakan bekas cepet ini melawan arus. Jadi untuk membuka dan menghaluskan bagian bulu yang menggumpal. Nah, seperti ini. Nah, ini kita ratakan dulu dari belakang sampai ke depan. Ini posisinya seperti ini. Ini dengan menggunakan cepet rambut yang bekas tadi. Nah, pelan-pelan. Jadi posisinya dinaikkan, bukan searah dari seperti sikat tadi. Nah, sebentar, kita tinggal sebentar. Dari posisi domba seperti ini tetap kita selalu mandikan seperti dengan sapi. Jadi sapi juga dimandikan, kambing juga dimandikan. Ini domba kita mandikan, kita bilas dulu dengan air bersih. Nah, tadi setelah penyabunan kita bilas dengan air bersih. Nah, ini kambing yang mau dipotong tadi. Nah, ini airnya jangan terlalu keras karena masih kita sabun lagi. Jadi untuk pembilasan ini sementara tidak terlalu bersih, sehingga masih disabun lagi dengan menggunakan deterjen. Karena untuk menghilangkan kotoran yang menempel yang agak susah dengan sabun colek, kita gunakan dengan sabun deterjen. Ini nggak usah bersih-bersih, jadi meratakan aja untuk membilas tubuh si domba. Ya, kita akan ambil deterjennya. Nah, ini anak saya baru pulang dari main. Ini malah ditawarin es. Tunggu sebentar. Nah, ini deterjen untuk membersihkan kotoran yang susah dibersihkan. Nah, kita ambil yang kotor yang susah dibersihkan. Ini bagian bawah ekor. Jadi jangan terlalu banyak-banyak untuk deterjennya karena sangat panas di kulit. Jadi nggak usah banyak-banyak lah. Ini kambing yang tadi mau dipotong sudah diikat kakinya, lepas. Mungkin ikatnya kurang kencang dalam pengikatan. Nah, ini bagian ekor kita bersihkan dengan deterjen.
Nah, untuk semprotan yang ada di atas kursi itu pembasmi hama. Jadi kita sudah siapkan untuk mengantisipasi kutu yang bisa menghisap darah. Biasanya kutu yang menghisap darah itu seperti biji pepaya. Nah, ini kita sampo tadi setelah kita sabun dengan menggunakan deterjen, selesai kita bilas lagi, lalu kita sampo. Jadi di sampo ini fungsinya sampo itu sebagai penghalus bulu. Nah, di sini setelah tadi sudah kotoran yang menempel di bagian ekor maupun di bawah ekor, tadi dengan menggunakan deterjen sangat mudah dibersihkan dengan deterjen. Jadi setelah bersih kita bilas, setelah kita bilas baru kita kasih sampo. Ini ada anak ayam yang lewat. Ini baru disampo nih. Jadi bagian yang paha ini kita sampo. Jadi untuk menghaluskan bulu saja, ini fungsinya sampo. Jadi kita kalau memandiin kambing ataupun domba itu menggunakan sabun colek, deterjen, dan sampo. Nah, untuk pembasmi hama sendiri atau pembasmi kutu yang ada menempel itu bagian terakhir. Jadi kalau sudah dibilas, nah nanti kita baru pengecekan bulu atau kulit yang ada kutunya. Setelah kita sampo, kita bilas seperti ini. Bagian kanan, bagian paha, bagian leher kita ratakan. Nah, yang tadi yang banyak kotorannya yang menempel itu bagian bawah ekor. Di bagian kiri, kanan kiri semua diratakan. Nah, ini sudah selesai, dan ini kita akan membersihkan atau mengeringkan bulu yang basah. Nah, ini agak susah ini ikatannya. Nah, ini dibalik lagi, tadi agak kencang ikatannya. Ini kita sudah melepas, lalu kita keringkan dengan lap bersih tadi, lap yang kering. Nah, bagian telinga dulu yang kita bersihkan, bagian kepala, bagian leher, baru bagian badan. Nah, di sini bagian leher, jadi penghanduan sekalian pemijatan. Oke, terima kasih. Salam peternak.